Saya sebelum belajar dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu kita absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini, Fahmi. Fahmi hadir orang absen dari pertama, coba. Di absen angka ini ada Alia, Balkis, Bunga, David, Aisyah, Siti Cika, Siti Dina. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melihat penampilan dulu. Ada yang bajunya keluar, silahkan dimasukkan. Duduk dirapikan tegak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat grafik. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat grafik seperti apa, menentukan DHP sudah belajar. Kemudian fungsi objektif sekilas sudah diberikan. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang menyelesaikan masalah program linear. Nah, ini adalah pembahasan atau materi yang inti di bab ini, ya. Jadi tentang menyelesaikan program linear. Seperti apa langkahnya? Apa sih tujuannya, Bu? Tujuannya yang pertama kita ngapain? Yang pertama kita buat model matematikanya dulu. Jadi kamu nanti akan diberikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita buat modelnya dulu, model matematikanya seperti apa. Terus kemudian yang kedua itu menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya, dari sistem pertidaksamaannya alias membuat grafik yang kemarin kita pelajari. Kemudian yang ketiga itu kalian diminta menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Ada titik ekstrim ya, titik ekstrim. Fungsi objektif itu namanya fungsi tujuan. Kemudian yang terakhir itu menyelesaikan masalah kontekstual. Apa itu kontekstual? Itu soal cerita yang hari ini akan kita bahas. Nah, itu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu harus 4 orang. Walaupun kita sudah seperti ini, Ibu pengen kelompoknya kita acak lagi. Jadi kita acak biar nanti bercas. Lembar kertas dibagi 4. Satu kelompok, 1 lembar. Masing-masing orang kasih. Udah? Sekarang lihat di sekeliling kelas. Coba kalian lihat di situ sudah ada gambar apa? Ada buah apa aja? Bisa.
Yang 5 cuma 2 kelompok. Ini pindah satu. Itu udah 5, itu 5. Malah nyangkut. Pindah satu. Itu mau di sana. Nggak boleh bertukar ya, udah sesuai kelompoknya. Perwakilan satu orang kelompok ke depan. Kita isi dulu. Di situ ada nama peserta didik. Silakan itu ditulis. Kalau yang 5 orang berarti ditambahin. Kelasnya tanggal hari ini tanggal berapa? 21. Buat apa sih belajar program linear? Program linear itu misalkan nih salah satunya. Misalkan kamu ingin jadi pengusaha. Setelah ini kamu pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Misalkan pengusaha kue. Mau pengusaha kue, mau pengusaha sepatu. Otomatis kalau dalam pemikiran seorang usahawan itu biasanya apa? Dengan modal yang sedikit kita ingin apa? Untuk yang banyak. Keuntungan yang tapi biaya yang dikeluarkan harus minimum. Nah, dengan program linear itu bisa kamu ancang-ancang. Jadi sebelum mengeluarkan atau memulai suatu usaha, boleh pakai program linear dulu. Itu bisa dengan biaya yang kamu punya, bisa nanti labanya itu mendapatkan laba yang maksimal. Bisa ya? Nah itu dia ya, sahabat kembali jadi usahawan. Iya, siap ya. Boleh sok coba kali-kali. Cobalah pakai program linear insya Allah. Kita masuk ke contoh. Silahkan dibuka. Di situ ada yang halaman pertama ya, paling bawah ya. Tuh, di situ ada luas daerah parkir 1.760 meter persegi. Silahkan digaris bawahi. Luas rata-rata untuk mobil kecil berapa katanya? 4 meter persegi, digaris bawahi. Kemudian ada mobil besar 20 meter persegi. Silahkan digaris bawahi. Kemudian ada apa lagi? Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Garis bawahi. Kemudian ada biaya parkir mobil kecil berapa? 2.000 garis bawahi. Dan mobil besarnya itu garis bawahi juga 5.000 rupiah per jam. Yang ditanyakan apa? Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, tentukan hasil maksimum tempat parkir. Nah, sekarang yang pertama dikerjakan itu adalah menentukan misal. Menentukan misal. Pertama di situ lihat objeknya yang ada di soal ini adalah ada apa aja? Ada mobil kecil dan ada mobil besar. Ada mobil kecil, ada mobil besar. Kemudian di situ kita misalkan si mobil yang kecil. Kita misalkan dengan X. Kemudian ada mobil besar misalkan dengan Y. Kemudian lengkapi tabel berikut. Nah, udah masuk ke misal, kita masuk ke tabel. Buat tabelnya. Nih, yang dimisalkan kamu simpan sebelah sini. Berarti mobil kecil
Ini masuk ke ketidaksamaan. Coba diisi di tabelnya, ayo isi. Tuh, tabelnya kan kosong di situ ya. Silakan isi sama-sama. Isi tabelnya. Udah semua? Lebih kecil sama dengan 1.290. Yang ini bisa disederhanakan? Bisa. Bagi 4. 4. Bagi 4. 5. 17 dulu. 17 dibagi 4. 2. 4. 12 kan? Bisa sama? 1. Jadi 16. 16 dibagi 4. 440. Yang kedua persamaannya X tambah Y. Kemudian apa? Tapi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Untuk membuktikan apa ini? Tidak ada yang negatif. So, silahkan diisi di persamaan yang ada di sini. Nah, jadi yang didapat titiknya 0,8. 0,88. Kemudian 140,60. ya, 140,60 dan 200,0. 200,0. Kemudian lihat tempat baru yang baru. Di sini ada kotak kosong. Di situ kalian isi fungsi objektifnya. Sok ditulis fungsi objektifnya berapa. Di kotak kosong sini kamu tulis fungsi objektifnya. Jadi hasil maksimum ya, sok tulis di kotak yang kosong. Hasil maksimum tempat parkir itu adalah 580.000. Ya, itu yang Ibu sampaikan hari ini. Lihat di belakangnya ada permasalahan kecil. Lihat di belakangnya. Nah, ini silahkan dikerjakan secepatnya. Kelompok pertama yang bisa angkat tangannya, sebutkan tim C-nya dan presentasikan di depan. Sama Ibu dikasih 5 poin untuk seluruh anggota. Jadi dikasih 5 poin plus untuk seluruh anggotanya. Silahkan dikerjakan. Kosong. Yo, yang bisa sebutkan tim C-nya langsung ke depan. Ayo bantuin anggota yang lain membantu. Sisanya disiapkan mulai dari pertindasamaan sampai grafik. Jangan dulu. Ambil dulu ya. So, ini dulu. Kelas sudah selesai ya? Semua sudah selesai?
hasilnya. Bentuknya apa? Ya. Ada sebentar lagi mau kenaikan ke semester 2. Bismillah rapotna. Dan hari ini kesimpulannya apa? Jadi kita harus tahu mulai dari bentuk permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari bisa kita selesaikan menggunakan program linear. Ya, itu yang kita dapat. Ada lagi nggak yang lain ada yang ditanyakan? Ya, untuk minggu depan kita berlatih sama-sama lagi untuk ini persiapan untuk kuis ya minggu depan. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nanti hasilnya akan dikumpulkan ke depan. Stop kumpulkan planning. Ayo di masing-masing kelompok. Ayo sini. Di depan kan. Ya, silakan semuanya bisa beres-beres. Dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.